buku pada 15 Mei 1860. Bab 3. Keesokan harinya, sepulang dari bursa, Fritz mengatakan bahwa tadi ada seseorang yang datang ingin bicara denganku. Berdasarkan penjelasannya, lelaki itu adalah Salman. Bagaimana dia bisa menemukanku? Oh ya, aku tahu, kartu nama. Ini membuatku berpikir untuk mengeluarkan anak-anakku dari sekolah, karena sangatlah menjengkelkan. Setelah 20 atau 30 tahun berselang diganggu oleh seorang teman sekolah yang mengenakan sal alih-alih mantel. Dan yang tidak tahu pukul berapakah saat itu. Aku juga melarang Fritz untuk pergi ke pasar Wester. Jadi, setelah malam harinya bertemu di Kapelstraat, Batavus Drugstupel keesokan harinya dikabari oleh anak lelakinya bernama Fritz bahwa ada seorang lelaki yang datang ke rumahnya berharap dapat bertemu dengan Batavus Drugstupel, dan dari penjelasan anaknya itu Batavus berpikir bahwa pasti itu teman SD-nya itu, teman sekolahnya waktu kecil, yaitu si laki-laki yang bersal. Sebagai seorang yang hati-hati dan sombong, Batavus Drugstufel, Batavus yang kering hatinya, berharap anak-anaknya tidak mau diganggu lagi oleh teman waktu sekolah dulu karena ya gitu tampangnya miskin dan tidak sopan menurutnya. Esoknya aku menerima surat dan paket besar. Aku langsung membaca suratnya. Drugstufel yang baik, kurasa dia seharusnya menulis yang terhormat Tuan Drugstufel. Karena aku seorang makelar. Kemarin aku berkunjung ke rumahmu dengan maksud meminta pertolongan. Aku yakin kau berada dalam keadaan baik. Itu benar, pegawai kami 13 orang di kantor. Dan aku ingin memanfaatkan reputasimu untuk melaksanakan sesuatu. Next, kita membaca suratnya suratnya Salman. Kurasa aku ingin memanfaatkan reputasimu untuk melaksanakan sesuatu yang sangat penting bagiku. Bukankah kau akan mengira dia hendak memberiku komisi untuk lelang musim semi? Jadi yang di dalam kurung ini adalah semacam praduga Stupel terhadap Salman. Karena mengalami banyak kemalangan, aku sedikit memerlukan uang. Sedikit? Dia tidak punya kemeja. Ini disebutnya sedikit. Aku tidak bisa memberi istriku segala hal yang diperlukan untuk menyamankannya. Untuk menyamankan kehidupan dan pendidikan anak-anakku. Karena terhalang kondisi keuangan, tidak seperti yang seharusnya kuinginkan. Untuk menyamankan kehidupan, pendidikan anak-anak. Menurutmu apakah dia ingin membelikan istrinya tiket opera dan menempatkan anak-anaknya pada sebuah institusi di Jenewa? Ini yang di dalam kurung adalah jawaban atas suratnya Salman dari hatinya Stupel. Saat itu musim gugur dan udara sangat dingin. Dia tinggal di loteng atap dan tanpa perapian. Ini belum kuketahui ketika aku menerima suratnya. Tapi setelah itu aku pergi mengunjunginya. Jadi diam-diam Batavus juga mendatangi rumahnya si teman lamanya ini, teman sekolahnya waktu kecil, lelaki yang bersal atau Salman. Dan aku masih marah dengan gaya konyol suratnya. Sialan.
Siapapun yang miskin bisa menyatakan kemiskinannya. Orang miskin pasti ada. Itu diperlukan dalam masyarakat. Nah, ini kata-katanya Batavus Drugstufel. Batavus berpikir bahwa kemiskinan itu hal yang harus ada di masyarakat. Seandainya dia tidak minta sedekah, seandainya dia tidak menjengkelkan siapapun, aku tidak akan peduli dengan kemiskinannya. Namun tidaklah pantas untuk menutup-nutupi masalah itu. Nah, mari kita lihat lagi apa yang hendak dikatakannya. Ini jadi ada naik turun di dalam suratnya. Kita lanjutkan baca suratnya. Yang tadi adalah kalimat Batavus. Ini isi suratnya lagi. Karena aku berkewajiban untuk mencukupi keperluan rumah tanggaku, kuputuskan untuk menggunakan bakat yang yakin kumiliki. Aku seorang penyair. Kau tahu pembaca? Bagaimana pendapatku dan pendapat semua lelaki yang berakal sehat mengenai hal itu? Ini kalimat Batavus, karena Batavus di awal bab 1 mengatakan bahwa ia tidak menyukai sastra, ia tidak menyukai puisi, apalagi menurutnya puisi hanya berisi kebohongan. Menurut Batavus yang sangat sombong dan paling menurutnya slogannya adalah kebenaran dan akal sehat. Dia selalu mengatakan pendapat semua lelaki yang berakal sehat mengenai hal itu adalah puisi, bahwa puisi nggak penting menurutnya. Dan penulis sejak kecil aku telah mengungkapkan perasaanku dalam bentuk puisi. Dan setelah itu pun aku selalu menuliskan semua perasaan jiwaku dalam puisi. Aku yakin aku telah membuat beberapa karya yang berharga dan aku ingin menerbitkannya. Namun inilah kesulitannya. Aku tidak dikenal oleh publik dan para penerbit lebih menilai karya berdasarkan reputasi penulisnya daripada nilai isinya. Persis cara kami menilai kopi, yaitu menurut reputasi merek dagangnya. Jadi ini kegelisahan dari Salman, bahwa dia punya bakat, pandai menulis, dan dia seorang penyair. Ia menyampaikan ingin membuat sebuah buku tentang puisi. Dia ingin menerbitkannya, namun ia menilai bahwa banyak penerbit lebih menilai karya berdasarkan reputasi penulisnya daripada nilai isinya. Saya kira ini cocok dengan tahun-tahun kita di Indonesia, di mana tahun-tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya banyak penerbit yang menggunakan reputasi penulis untuk menerbitkan karyanya atau dengan embel-embel bestseller. Di beberapa buku cetakan di kita, banyak penerbit yang sengaja menempelkan istilah bestseller di buku-buku itu untuk mendorong pembaca agar membeli karya itu, padahal belum tentu karya itu misalnya menarik secara isinya. Saya teringat ketika ada festival buku di Jogja 2 tahun lalu, ada kalimat ini dipajang di salah satu semacam billboard, kalimat dari Multatuli yang ini. Para penerbit lebih menilai karya berdasarkan reputasi penulisnya daripada nilai isinya. Kita lanjutkan. Kalau dalam kurung itu kalimat si Batavus, persis cara kami menilai kopi yaitu menurut reputasi merek dagangnya. Ya ini sebagai otokritik terhadap kita, benarkah kita masih memakai lebih mementingkan merek daripada isi misalnya? Yaitu contohnya di dalam kopi, karena Batavus Drugstufel adalah maklar kopi. Keunggulan karya aku hanya bisa dibuktikan melalui penerbitan, sedangkan para penjual buku meminta pembayaran di muka untuk semua biaya. Dan mereka benar sekali.
yang saat ini tidak bisa aku penuhi. Akan tetapi, aku yakin sekali kalau bukuku akan menutupi segala biaya itu, sehingga aku berani menjamin perkataanku ini. Dan karena termotivasi oleh pertemuan kita kemarin dulu, itukah yang disebutnya termotivasi? Kuputuskan untuk memintamu agar memberi jaminan kepada penjual buku sehubungan dengan biaya cetakan pertama, walaupun itu hanya sebuah buku kecil. Coba digeser ke atas, Hendra. Kau boleh memiliki karya untuk terus. Kau boleh memiliki karya untuk keputusan untuk memintamu agar memberikan jaminan kepada penjual buku sehubungan dengan biaya cetakan pertama, walaupun itu hanya sebuah buku kecil. Kau boleh memilih karya untuk percobaan pertama itu. Kau akan menemukan banyak manuskrip dalam paket yang menyertai surat ini. Dari sana, ke ataskan sedikit. Terus, baris paling bawah. Terus, dari sana kau akan tahu bahwa aku telah berpikir, bekerja, dan mengalami banyak hal. Aku sama sekali belum pernah mendengar kalau dia punya bisnis. Walaupun aku punya bakat bisa mengungkapkan diri dengan baik, ketidakberuntunganku saat ini bukanlah karena aku kurang berusaha mengesankan orang-orang. Seraya mengharapkan jawaban yang baik, salam dari teman sekolah lamamu. Next. Jadi inilah penjelasan dari Salman yang menyampaikan bahwa ia ingin menulis sebuah buku, ingin menerbitkan sebuah buku tentang puisi karena dia seorang penyair dan penulis, namun dia tidak bisa meyakinkan penerbit bahwa biaya cetaknya akan terbayar begitu. Jadi si Salman ini meminta Batavus Drugstupel sebagai maklar kopi, seorang pebisnis kopi, untuk membantu dia, teman lamanya, untuk menerbitkan sebuah buku. Dan dia menandatangani surat itu, tapi aku merahasiakan namanya karena aku tidak suka mempermalukan orang lain. Ini pembelaan dari Batavus Drugstupel. Pembaca yang budiman, ini khas Multatuli di dalam Max Havelaar selalu menyapa kita yang membaca dengan, hai pembaca, kita lanjut ya ke bab berikutnya, tapi di paragraf ini, pembaca budiman, kau bisa memahami betapa tolol tampangku karena mendadak dijadikan maklar puisi. Jadi dia maklar kopi tapi jadi maklar puisi. Aku yakin sekali bahwa seandainya Salman, aku akan tetap memanggilnya begitu, karena lelaki yang bersal, melihatku di siang hari, dia tidak akan berani meminta pertolongan semacam itu dariku. Karena kehormatan dan kewibawaan tidak bisa disembunyikan. Tapi saat itu sudah malam, jadi aku tidak begitu keberatan. Tentu saja, aku sama sekali tidak mau terlibat dalam omong kosong ini. Seharusnya paket itu ku kembalikan. Tapi aku tidak tahu di mana lelaki itu tinggal, dan aku tidak mendengar berita apapun darinya. Kupikir dia sakit atau sudah mati. Ini penjelasan Batavus Drugstupel atas surat dari Salman, teman masa kecilnya, yang meminta pertolongan untuk menerbitkan sebuah buku puisi. Tapi Batavus dengan sombong menyampaikan bahwa ngapain tolol banget gitu. Gua seorang maklar kopi disuruh jadi maklar puisi gitu. Harusnya memang paket surat ini gua buang aja gitu. Dan dia tidak berpikir akan bertemu lagi dengan temannya itu.
Oke, teman-teman nanti kalau yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu, ada yang mengajar, silakan saja ya. Kita lanjut paragraf berikutnya. Minggu lalu ada pesta di rumah keluarga Rosmeyer, maklar gula. Kalau Batavus, Drugstupel maklar kopi, temannya bernama Rosmeyer, itu maklar gula dan kopi. Maklar gula, Fritz, yang adalah anaknya si Batavus, tokoh pencerita di dalam novel ini, pencerita pertama. Fritz pergi bersama kami untuk pertama kalinya. Usianya 16 tahun. Fritz ini anak lelakinya si Batavus, maklar kopi. Kupikir pemuda seusianya harus mulai melihat dunia. Jika tidak, dia akan pergi ke pasar western atau ke tempat lainnya. Gadis-gadis sedang bermain piano dan bernyanyi, dan saat menikmati hidangan pencuci mulut, mereka saling menggoda mengenai sesuatu yang tampaknya terjadi di ruang depan ketika kami sedang bermain di ruang belakang. Sesuatu yang menyangkut Fritz. Ya Lois, ujar Betsy Rosmeyer. Kau memang menangis. Papa, Fritz membuat Lois menangis. Oh, jadi anaknya si Batavus ini ngebikin Lois, anaknya Rosmeyer, menangis. Ada apa nih? Istriku mengatakan bahwa Fritz tidak boleh pergi keluar lagi jika dia begitu nakal. Dikiranya Fritz telah halaman berikutnya, Indra. Dikiranya Fritz telah mencubit Lois atau hal semacam itu. Ini usia 16 tahun. Ada apa sih kok nangis gitu? Diapain gitu? Dan ini tidaklah pantas. Aku juga sedang bersiap-siap untuk menegurnya, tapi Lois berkata, tidak, Fritz baik sekali. Aku ingin dia melakukannya sekali lagi. Kalau begitu apa? Fritz tidak mencubitnya, dia berdeklamasi, itu saja. Hah? Jadi si Fritz malah disangkanya ngelakuin apa gitu kepada Lois, kepada anaknya tuan rumah yang ngadain pesta, sampai anaknya itu nangis. Ternyata si Fritz itu malah baca puisi katanya. Dia berdeklamasi, itu saja. Tentu saja nyonya rumah menyukai hiburan saat menikmati hidangan pencuci mulut. Itu menyemarakan suasana. Menurut Nyonya Rosmeyer, apa yang membuat Lois menangis akan menghibur kami semua juga. Dan karenanya, dia meminta Fritz, yang wajahnya semerah kalkun jantan, untuk mengulanginya. Jadi akhirnya, apa sih kok bisaan gitu bikin anak gadis nangis, ternyata baca puisi, terus si Fritz-nya wajahnya merah dan diminta untuk mengulanginya. Aku tidak bisa memahami. Aku di sini masih tetap Batavus Drugstupel, si pencerita di dalam novel, pencerita pertama. Aku tidak bisa memahami apa yang telah dilakukan oleh anak ini. Aku mengenal seluruh repertoarnya yang terdiri dari pernikahan, pesta pernikahan dewa-dewa, Alkitab, Perjanjian Lama Berima, dan babak dari pernikahan Camaco, yang selalu menjadi kegemaran semua bocah laki-laki karena sedikit menggelikan. Ini daftar cerita anak-anak. Repertoar itu daftar naskah. Dan aku tidak bisa mengerti ada apa di dalam semua ini yang bisa membuat seseorang menangis.
memang benar. Gadis seusia itu gampang menangis. Jadi menurut Batavus, gadis seusia ya anak-anak ABG gitu gampang menangis katanya, apalagi dibacain puisi. Puisinya apa sih gitu? Ayo Prince, lakukanlah. Ayo, ayo. Maka Prince memulainya. Karena aku tidak suka mengulur-ngulur keingintahuan pembaca, aku akan langsung kunyatakan di sini bahwa mereka telah membuka paket Salman sebelum berangkat. Jadi ternyata anak-anak itu udah ngebongkar paket dari si Salman. Tadi suratnya kan ada paketnya, di dalamnya ada puisinya ternyata. Lalu Prince dan Mary, siapa Mary? Mary itu adiknya Prince, anaknya Batavus Drugstufel. Lalu Prince dan Mary mengambil sepotong kecengengan. Ini apa? Olok-olok Batavus Drugstufel kepada puisi. Mengambil sepotong kecengengan yang belakangan memberiku banyak sekali masalah. Buku ini ada gara-gara paket itu. Jadi Max Havelaar yang sedang kita baca ini nggak ada karena ada bingkisan yang dikirim oleh si Salman, temannya waktu kecil si Batavus. Dan nantinya akan kuceritakan dengan selayaknya. Karena aku ingin dikenal sebagai pecinta kebenaran, dan aku pebisnis yang baik. Jadi tetap saja, Las & Co, Maklar Kopi, Laurier Greg, nomor 37, Amsterdam. Ini semacam apa ya, moto dari Batavus Drugstufel. Pencinta kebenaran, pebisnis yang baik, yang selalu mendahulukan kebenaran dan akal sehat. Prince mendeklamasikan sesuatu yang dipenuhi omong kosong. Seorang pemuda menyurati ibunya, mengatakan telah jatuh cinta, tapi kekasihnya menikah dengan orang lain. Kurasa tindakan gadis itu benar. Akan tetapi pemuda itu selalu mencintai ibunya. Benarkah pernyataan itu? Apakah menurutmu perlu begitu banyak kata untuk mengatakan hal itu? Bagaimanapun, aku sudah menyantap sepotong roti dan keju, serta hampir menghabiskan buah pir keduaku sebelum Prince menyelesaikan kisahnya. Namun Lois kembali menangis dan kaum perempuan mengatakan bahwa puisi itu sangat indah. Lalu Prince yang kurasa dirinya telah mengungkapkan sebuah mahakarya, mengatakan kepada mereka bahwa dia menemukan puisi itu dalam paket yang dikirim ke rumahku oleh seorang lelaki bersyal. Kujelaskan kepada kaum lelaki bagaimana hal itu terjadi. Tapi aku tidak mengatakan sesuatu pun mengenai gadis Yunani itu, karena ada Prince. Gadis Yunani maksudnya kisah masa kecilnya si Batavus yang dibela oleh laki-laki yang bersyal itu setelah mau coba menggoda gadis Yunani di Western Market di masa kecil. Di usia Prince itu 16 tahun. 18 tahun. Karena ada Prince anaknya, dan aku juga tidak menyebut Kapel Stage, tempat bertemunya Batavus dengan Salman. Semua orang berpendapat bahwa tindakanku benar dengan menyingkirkan lelaki itu. Nantinya kau akan melihat hal-hal lain yang lebih berharga dalam paket itu, yang beberapa di antaranya akan muncul dalam buku ini, karena mereka menyangkut lelang kopi maskapai. Nah, di sini juga nongol subjudul dari novel Max Havelaar yang sedang kita baca ini, yaitu Lelang Kopi Maskapai Dagang Hindia Belanda. Jadi subjudul dari novel Max Havelaar adalah Lelang Kopi Maskapai Dagang Hindia Belanda. Jadi buku yang sedang kita baca menurut Batavus Drugstufel adalah juga berasal dari bingkisan yang dikirim oleh Salman.
Belakangan, penerbit bertanya apakah aku tidak ingin menambahkan karya atau puisi yang dideklamasikan oleh Fritz. Aku setuju, asalkan orang tahu bahwa aku tidak bertanggung jawab atas semua kecengengan yang diungkapkan itu. Semuanya kebohongan dan omong kosong. Ya, ini Batavus Drukvel, Batavus mengatakan bahwa puisi adalah omong kosong dan bohong. Akan tetapi aku tidak akan mengemukakan pendapatku karena aku akan menyita tempat. Aku hanya akan berkomentar bahwa puisi itu ditulis di Padang pada 1843. Dan ini merek yang jelek. Maksudku kopi Padang. Jadi 1843 Multatuli memang bekerja sebagai kontrolir di Padang, Sumatera Barat. Jadi setelah dari Natal, Sumatera Utara, Multatuli bekerja di Padang, Sumatera Barat. Jika di Natal ada Sumur Multatuli, ada SD Multatuli, di Medan ada Jalan Multatuli, ada Jalan Saijah dan Adinda. Nah, di Padang Multatuli menulis puisi di tahun 1843 atau sekitar 13 tahun sebelum Kelebak. Kelebak Multatuli 1856. Penerjemah berjuang dengan susah payah karena menyadari banyaknya keindahan dan kelembutan yang hilang dalam proses penerjemahan untuk memberikan versi terjemahan dari puisi itu. Jadi, ini kalimat si Batavus Drukstufel. Ini seperti penerjemah, tapi ini apa namanya itu? Kalau dalam beberapa catatan, puisi ini pernah dimuat juga di majalah The Copist tahun itu, 1843. Jadi ketika di Padang, Multatuli selama 9 bulan, dia jobless, jadi tidak diberi pekerjaan oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, untuk menghidupi, untuk makan dan sebagainya, dia banyak menulis puisi. Di bukunya Biang Lala Sastra, di Hartoko menjelaskan bahwa kebiasaan menulis Multatuli itu dimulai ketika di Padang selama 9 bulan. Dia tidak diberi pekerjaan karena dianggap merusak karena dianggap tidak becus mengelola keuangan. Dia sebagai bendahara waktu di Padang, kontroler bagian mengurus keuangan, administrasi keuangan. Dia banyak menulis catatan harian, kemudian menulis puisi. Kita baca puisinya, teman-teman. Oh Bunda tersayang, jauhku dari rumah. Tanah tempatku terlahir, gundah dan putus asa ku berkelana. Seorang asing menapak bumi. Di rumah itulah air mata bening pertama kali menggenangi mataku. Tangan lembutmu menghalau ketakutanku. Cinta ibu tak kunjung padam. Di sanalah kau setia mengawasiku, bocah kecilmu yang tak berdaya, menuntun langkah pertamaku dengan kata dan tatapan lembut. Tapi takdir meretas ikatan yang menyatukan kita. Next. Dan kini di tanah asing hanya Tuhan bersamaku. Cintamu, Bunda tersayang, bertahan dalam suka dan duka, terus bergelora memenuhi hati putra tercintamu. 4 tahun silam, ku berdiri di ujung pantai, menerawang masa depan, keindahan yang belum ku kenali. Tapi ku benci masa kini, ku mimpikan kebahagiaanku, ku ciptakan surga untukku, ku acuhkan semuanya. Ku ucap selamat tinggal, penuh sesal. Semua hanya hayalan dan sirna dalam sekejap.
Oh, betapa aku telah terpedaya. Dan waktu berlalu secepat kilat, jejak-jejak tergurat dalam, mengeringkan mata air kasih sayang, menghancurkan kedamaianku. Suka duka telah kurasakan, ku telah berpikir dan berjuang, seiring doa tulus memohon kelegaan, tapi badai masih menerka. Suka telah kuperjuangkan, kekuatan datang dan hilang, aku menua dalam perjuangan, menua dalam bilangan jam. Oh Bunda tersayang, percayakah kau? Demi Tuhan, tiada ku berdusta. Oh Bunda tersayang, percayalah, kau tak pernah terlupakan. Ku cinta seorang gadis, bak harta karun tak ternilai. Sumpah demi yang maha kuasa, ku tak tahu betapa atau mengapa. Dan ku bersyukur penuh air mata bahagia, karena dia menjadikannya milikku. Desahku hilang dalam kesukaan, hanya untuknya ku berdoa. Tapi cinta membawa beban kecemasan, dan masalah menyesakan dada. Hanya duka dan rita yang ku dapat ketika ku ingin beristirahat. Rela ku menderita untuknya, dalam kedukaan berganda, segala siap kukorbankan, asal nasib mempertemukan kami bersama. Gambarannya terparti dalam hatiku, hingga helaan napas terakhir, ketika kami tak terpisahkan lagi di tanah kelahiran tercintanya. Tapi apalah arti cinta menghancurkan dibanding cinta di awal kehidupan, cinta yang ditanamkan dari atas, kasih sayang seorang putra. Bayi yang baru meninggalkan rahim, menatap mata sang bunda, cahaya penuntun menembus kekelaman yang ada di sekelilingnya. Dari dada ibunya dia menghisap mata air kehidupan, kesetiaan bunda menjamin istirahatnya, melindunginya dari perjuangan awal. Bunda memuja ketakutan konyolnya dan menghibur ketika dia menangis, mencium air mata di pipinya dengan cinta yang tak kunjung padam. Oh Bunda tersayang, percayakah kau putramu masih mencintaimu? Oh Bunda tersayang, percayakah kau putramu tidak melupakanmu? Jauhku dari segalanya, tapi ku ingat tempat yang lebih baik di sana. Ku cari sukacita masa kecilku, tapi tak kutemukan di sini. Hati sunyiku selamanya berduka. Ku berbeban berat, jalanku terhalang belukar duri, kemalangan panjang. Di dalam pelukan alam, acap kucurahkan air mata, acap pula ku mendesah ketika ketakutan melanda. Oh Bapa, beri aku bersama kematian yang telah kudapat dalam kehidupan. Oh Bapa, baringkan aku di ranjang tempat kekasihku terbaring tiada. Oh Bapa, beri aku di sisi mereka semua anugerah terbaikmu. Oh Bapa, beri aku di sisi mereka apa yang kudamba, kedamaian. Tapi desah keputusasaan ini lenyap tak terucapkan, tiada melayang naik menuju Tuhan, dan aku berlutut untuk berdoa. Belum Bapakku, jangan bawa ku pergi melewati getar penderitaan.
Oh, jangan bawaku pergi, Bapak, tapi kembalikan bundaku. Baik, terima kasih teman-teman. Itu puisi yang dibaca oleh Pritz di acara Rosmeyer Makelar Gula yang dikutip oleh Batavus Drugstupel di bab 3 novel Max Havelaar yang sedang kita baca ini. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Kita berjumpa lagi di Kamis yang akan datang. Kita baru saja selesai membaca bab 3 dari novel yang ditulis oleh Multatuli alias Edward Douwes-Dekker, asisten residen yang pernah bekerja di Lebak, Banten tahun 1856. Max Havelaar telah diterjemahkan ke lebih dari 47 bahasa di dunia, dan kita telah sama-sama membaca bab 3 dari 20 bab yang terdapat di dalam novel ini. Terima kasih, selamat sore, dan kita bertemu minggu depan. Ya, terima kasih Pak Ubay sudah membimbing kami membaca bab 3. Jadi tadi itu adalah bab 3 dari awal sampai akhir, diakhiri dengan puisinya Shalman atau yang dalam nama penanya Multatuli. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai bab 3 ini, dipersilahkan. Jadi memang tadi kita habiskan saja satu bab hari ini. Oke, mungkin kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri saja pertemuan kita yang kelima ini. Mungkin semuanya bisa suaranya hilang. Apakah terdengar? Ada, ya. Jadi ya mungkin kita akhiri saja. Seperti biasa kita akhiri saja dengan sesi screenshot. Mungkin yang pengen dibuka kameranya silahkan. Enggak juga enggak apa-apa. Ya. Oke. Terima kasih telah bergabung. Untuk hari ini kita akan reading lagi bab 4 di minggu depan, hari Kamis seperti biasa. Segitu saja. Terima kasih dan selamat sore teman-teman. Selamat sore, terima kasih semuanya. Sore, terima kasih.